Ya, kita ketemu di Kamis sore. Saya Aldi yang bersama Anda. Apa kabar sahabat Merkuri semuanya? Ini program namanya Rumah Komunitas. Ya, saya mesti menghafal dulu. Rumah Komunitas, dan acara ini hadir untuk Anda di hari Kamis ya, pukul 15 sampai 16, dan senang sekali dalam kesempatan yang luar biasa ini saya ketemu dengan teman yang sudah lama sekali begitu ya. Oke, kenapa? Oh, iya. Sudah setor namanya Mas JJ. Ya. JJ gitu aja ya? Siap. Gak usah yang lain-lain ya? Iya. Mas JJ. Tapi kita akan ngobrol dengan dua narasumber. Beliau berdua ini berasal dari Drawing Community Goras Gores. Dari namanya kita sudah tahu apa kira-kira kegiatannya, dan topik kita hari ini adalah peluang menggambar di Gen Z sebagai jenjang profesional. Nah, ketika bicara soal profesional, kita juga dibantu Mas JJ sebagai humasnya Drawing Community Goras Gores, dipertemukan dengan Ketua Drawing Community Goras Gores, Bapak Adrianus Gunawan, yang boleh dibilang sudah malang melintang luar biasa ya di dunia Goras Gores ini ya. Gores. Ya, bukan gowes loh ini ya. Gores. Bukan Goas. Bukan gowes loh ya. Oke. Panggilannya apa, Pak? Pak Andrianus? Pak Andre ya. Andre. Oke. Sehat Pak Andre? Ya cukup sehat. Cukup sehat Cukup ya. sehat. Iya. Mas JJ, wah ini saya mesti Mas JJ sehat. Puji Tuhan, sehat, masih lengkap. Puji Tuhan. Ya. Ya. Oke. Dan saya ke Pak Andre dulu ya. Ya. Yang kalau saya tahu dari obrolan kita singkat tadi itu, bahkan sejak tahun 72 Pak Ya. Andre ini sudah menekuni bidang apa istilahnya, goras-gores itu. Dalam arti drawing gambar ya, menggambar yang akhirnya itu menjurusnya ke iklan bioskop. Iklan bioskop ya. Iya, masuk iklan bioskop, iklan film bioskop. Cerita sedikit Pak Andre, awalnya dulu suka menggambar itu memang karena tadi gambar di poster bioskop itu bahkan sejak SMA ya? Iya, betul. Nah itu artinya memang dari kecil ke bakat menggambarnya sudah ketahuan gitu ya? Iya, mulai SD pun saya sudah kerasa bisa gambar ya. Dari keluarga, orang tua ada yang memang nggak tahu. Mungkin dari kakek nggak tahu. Saya nggak tahu kakek saya dulu nggak pernah ketemu ya. Jadi mungkin kalau nggak salah ada dikit-dikit. Iya. Oke. Jadi waktu itu saya masih SD sudah pernah gambar, seneng gambar. Terus SMP berlanjut jadi seneng gambar. Dan juga dulu waktu umur segitu SMP itu semua hampir sama ya. Kalau bisa gambar pastilah. Wah, pasti yang paling umum biasanya buku tulisnya pasti ada banyak coretan gambar-gambar. Jadi buku catatan-catatan itu terus saya mesti digambar-gambari. Zaman dulu kan film silat terkenal ya. Saya sering nonton film silat, gambari silat. Ada komik-komik juga yang kemudian men-trigger ya, Koping Ho kayak gitu ya. Film komik-komik juga kadang-kadang mesti belajar bikin kayak komik-komikan. Nah, itu biasanya gitu kalau yang bisa gambar ya. Nah, itu. Jadi memang SMP saya sudah pernah, ada teman satu juga seneng hobi gambar dia, melukis pakai cat minyak pernah, jadi sudah pernah punya, masih ada barangnya. Ini zaman dulu SMP itu. Nah di SMA, mulai awal SMA itu saya mulai menggambar, karena saya sering lihat di koran. Ada iklannya di koran, kan ada iklan kecil-kecil ya, bawah film apa. Saya tertarik. Nah, iseng-iseng gambar. Untuk gambar, cari contohnya, saya itu cari di mungkin buku atau apa, terus saya cari postcard. Zaman dulu ada postcard bidang film banyak. Terutama zaman dulu kan waktu itu masih film, orang bilang film Hong Kong. Jadi film Mandarin, tapi sana memang film Hong Kong ya. Itu kan ngetop banjir, jadi bintang film yang kawan. Jadi orang kalau tahu Wang Yu, David Chiang, Tilong itu top-topnya. Saya itu beli postcardnya, iya Chen Kuantai, Chen Xing, saya senang waktu itu. Nah itu Chen Xing, Chen Kuantai itu kan top-topnya dia zaman itu ya. Itu saya beli postcardnya, iseng-iseng saya gambar-gambar. Itu masih
bukan cari komersial, memang hobi gambar-gambar. hobi aja. Cuma niru-niru dari koran. Oh gambar ini saya bikinkan gambarnya. Oke. Bikin itu. Nah, itu. Terus yang tidak sengaja waktu saya awal-awal SMA, saya masih SMP mungkin waktu itu ya itu. Rumah saya di Pandigiling. Ya. Sampai sekarang masih di situ? Enggak, saya udah enggak dirungkut. Itu rumah saya itu, tapi bukan rumah saya gede, itu bukan cuma tinggal situ, banyak orang yang sekarang jadi Hotel Santika. Oh, hotel itu rumahnya Pak Andre. Ya, itu rumah Sak hotel itu rumahnya tuh. itu serem. Tapi cuan, habis jual langsung dapat duit dari hotel. Itu 2 rumah kan Biskup Darmo. Nah, saya tuh sering nonton Biskup Darmo. Nah, sebelah rumah saya persis itu, dia pernah waktu itu kontrak di Darmo itu disewa istilahnya. Dia supply film, dia yang ngelola Biskup Darmonya. Saya itu main ke sana, nonton kan nggak bayar. Awalnya cuma itu nonton, tapi karena meskipun tetangga kan lama-lama sungkan. Nah, saya bilang, saya sambil bantu aja di dalam situ ya. Di ruang proyektor saya bikin slide namanya tuh. Zaman dulu kaca ukuran kecil 6x6, 7x7 nggak salah, 7x7 cm ya. Slide untuk ya, kalau sebelum bioskop main tuh. Tapi kalau yang Gen Z kan nggak ngerti, pasti nggak tahu ya itu. Jadi sebelum mainnya ada dilarang merokok, duduk yang sopan, ada selamat datang kan gitu-gitu. Saya bikin untuk iklannya yang akan diputar di bioskop itu besok atau kapannya, karena bioskop itu kan bioskop kelas C. Jadi mereka dapat dari pihak distributor itu untuk iklan gitu-gitu dia nggak lengkap. Nah, saya bikinkan besok main ini gambar, saya gambarin pakai itu. Jadi itu awalnya gitu iseng. Satu saat ada orang yang temannya yang punya yang Darmo tadi, dia ke saya, bisa bikinkan nggak untuk poster? Bukan poster, untuk zaman dulu flyer selebaran. Oke. Itu dulu zaman dulu populer selebaran. Jadi brosur. Satu lembar folio itu ya. Saya buat iklannya ini, saya bikinkan gambar 2 macam film Mandarin, film drama. Nah, udah selesai. Nah, itu langsung, ini kan bisa dapat duit. Ide cari order ke kantor-kantor film. Jadi istilahnya yang punya film, jadi ke kantor film kita mulai cari order. Waktu itu nggak populer Surabaya untuk gambar drawing untuk koran, nggak perlu karena mereka kan supply dari Jakarta, dapat bahannya dari Jakarta. Jadi tinggal masuk koran, dikasihkan koran, ini bahannya udah ya. Oke. Nah, saya merintis dari situ. Lama-lama orang-orang suka karena bisa bebas, mereka bikin sendiri kan, nggak dari Jakarta kan. Jadi bikin sendiri, mau dibikin apa, minta tinggal bikinkan gini. Nah, itu selama setahun lebih saya nggeluti itu full itu sekolah di SMA kelas 1 gitu. Nah, setelah itu sampai kelas 1 tahun saya nggeluti itu, terus nyoba gambar poster bioskopnya yang di kain. Tapi sebelum itu saya juga pernah nyoba di tetangga saya juga, dia studio poster, ikut bantu tahu itu teknik untuk bikin letter apa, saya bisa semua gitu. Nah, itu gambar poster. Nah, gambar poster ini awalnya saya gambar sendiri. Nah, tapi di rumah saya kan nggak punya tempat, berpindah-pindah. Jadi sama ada temen yang sekarang juga udah jadi pelukis dia ya, dan itu saya diajak ke rumah temennya, jadi nempati di halamannya gambar, nanti pindah lagi. Akhirnya saya kontrak di daerah Petemon, Jalan Petemon untuk workshop. Itu waktu itu sudah lulus SMA? Saya akhirnya nggak lulus, nggak naik kelas. Karena setiap hari gambar-gambar lembur kan, ini besok mau dipakai harus gambar lembur, tidur malam, pagi dibangunin, sekolah nggak bisa bangun, ngantuk. Tapi duit udah banyak ya? Ya zaman dulu ya nggak banyak duit, tapi zaman dulu kan happy. Uang kecil aja nilainya gede. Iya. Uangnya kecil tapi nilainya gede. Skala murah tuh. Ya kurs pada zamannya. Beda zaman ya. Kalau sekarang ya nggak tahu lagi. Nah, itu jadi uniknya di situ. Ya, kalau Pak Andre, pertanyaan awam seperti saya ini kan, bedanya Pak Andre ini sama pelukis itu apa? Nah,
Ada lagi sketsa. Nah, ada sketsa, ada gambar. Itu beda. Kalau kita ngomongnya ke sketch drawing atau yang di posternya. Kalau di posternya ya sebetulnya kita juga sama aja dengan mestinya pelukis kan. Pelukis, ya. Cuma kita nggak pernah ngomong pelukis, kita bilang tukang gambar. Tukang gambar. Tukang gambar poster. Oh. Tukang poster. Itu Iya, sebutan iya, iya. kita zaman dulu. Kita nggak sungkan bilang tukang poster. Memang kita tukang gambar poster. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya mengenalkan diri Andreanus siapa pelukis bisa ya dan boleh ya karena memang sama begitu ya. Iya, Kemampuannya sama gitu. sama. Memang itu kan istilah nama ya. Jadi kalau dibilang tukang, namanya tukang kan ahli, Pak. Tukang kayu, ahli dalam bidang kayu kan. Tukang gambar, ahli dalam bidang gambar. Nah, sebetulnya ya sama, pelukis kan ahli dalam melukis. Melukis. Nah, Oke. sebutan aja, tapi sebetulnya tingkatannya sama lah. Ya, Cuma orang kadang kok tukang sih. Nah, Iya. Kalau tukang gambar berarti nggak punya apa namanya produk-produk lukisan begitu ya, nggak punya Hasil karya. ya karya-karya melukis. waktu Karena itu memang tidak ke sana. ya waktu itu enggak juga. Waktu itu saya juga hobi ngelukis juga. Saya tetap ngelukis. Nah, Sampai sekarang masih ada Pak Andre? lukisan saya. Lukisannya. Lukisan Udah pada di rusak. rumah gitu loh. Oh, ada. lukisan untuk bioskop maksudnya? Bukan. Bukan. Karya pribadi. Oh, Karya lukisan. pribadi, Oh ha. iya banyak. Kan saya tetap dari dulu sampai sekarang ya. Masih melukis ya. Tetap melukis. Oke. Nah, jadi waktu zaman itu pun tetap melukis karena melukis kan luar hobi, jadi itu kesenangan. Iya. Nah, anak buah saya juga yang tukang gambar saya, ya istilahnya tukang gambar poster itu. Saya aja, ayo Sampai sekarang? sambil poster bikin lukisan. Saya sempat ke Jakarta pameran teman-teman mulai tahun 93 sampai 2000-an. Kalau Pak Andre masih punya tim berarti sampai sekarang? Nggak ada. Udah nggak ada ya. Masih sisanya masih banyak, ada banyak, cuma sudah nggak jadi tim lagi, udah bubar Oh, udah sendiri. jalan sendiri. Ada. Kapan terakhir bikin pameran lukisan gitu yang karyanya Andreanus? Yang di gitu? Balai Pemuda Oh sering kalau untuk lukisan saya sampai kemarin ada. November masih Iya ada. kemarin November Desember lah. Oh. Masih sering Di pameran di Balai Basement Pemuda di Galeri Merah mana-mana Putih. ya. Dan itu memang dijual ya? Ya Kalau ada yang mau beli, ya, Kalau ada yang mau kita beli, pameran, oke. kalau ada yang minat kita jual. Jual. Ya. emang tugasnya masih berpameran, maksudnya dipamerkan aja. Tapi kalau ada ini bagus Pak, Ada yang boleh minat saya ya, ini Ada nggak? yang dilepas. minat Bisa boleh. pinang nggak? Oke silakan Iya, harga berapa oke. gitu. Baik, nanti kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol sama foundernya apa ini Drawing Community. Iya. Ya, namanya Goras Gores ini ya. Ya, gores-gores. Goras Gores. Nah, ini kebetulan ada Mas apa namanya? JJ Nil. Mas JJ ini humas. Mas JJ boleh cerita nggak? Mulai kapan berdirinya komunitas ini? Kita kalau nggak salah sudah setahun ini Pak ya jalannya. Mulai tahun lalu kan ya, bukan 2 tahun kan? Lebih setahun. Gores. Iya setahun lebih. Iya. Tapi belum 2 tahun kalau nggak salah. Belum Iya. 2 tahun. Belum 2 tahun. Menuju Jadi- ke 2 tahun. Menuju Iya. 2 tahun. Jadi berawal dari kegundahannya Pak Andre yang wah ini pertama Pak Andre nggak pengen bikin komunitas, pengennya cuma ayo ngumpul-ngumpul gambar. Terus saya memberikan ide, ayo dibikinkan aja komunitas gitu loh, jelas gitu loh. Namanya apa? Saya mikir Gores. Oke, langkah selanjutnya bikin akun. Bikin aku. Iya. Iya. Anda jangan menyampurkan akun pribadi sama Gores gitu loh. Oh gitu ya, iya. Terus yang kedua kita buat grup. Karena nanti orang di grup itu adalah orang-orang yang suka gambar, peduli gambar, peminat gambar juga, atau suka ngeliatin gambar, nggak harus jadi pelaku gitu. Tapi di grup Andre memang diususkan untuk yang pernah ikut gambar di on the spot, nanti akan diundang di grup. Berarti apa nama akunnya? Akun untuk yang IG-nya ya, Ya IG-nya. Goras Drawing ya. Ya. Goras Drawing. Sambung semua ya. Ya. Sambung semua. Goras Gores Drawing-nya bahasa Inggris ya. Drawing ya. Goras Gores Drawing itu ada di IG. IG. TikTok juga. ada ya? Pribadi kalau TikTok ya. TikTok pribadi. TikToknya Kalau masih Facebook pribadi. ada. Kalau Oh, Facebook ada yang juga. sama Gores Sama Drawing. gores-gores juga. Goras Gores Drawing Ya, ada Pak. di. keluar ketik gores-gores pasti keluar ya. Pasti keluar ada. Oke, Cuma nanti saya sendiri aja. saya add ya. Iya. Saya punya kalau Facebook, kalau Facebook IG dalam perbaikan. Ya sama, IG saya juga kena hack kok. Oh gitu IG ya. saya kena hack, TikTok saya 6 habis semua. Oh, Saya cerita ke Pak Andre iya. sampai pusing. Oke. Nah, per hari ini yang aktif di grup WhatsApp-nya Goras Drawing
Ada berapa Mas Dewa? Aktif kalau tiap kali ada ini acara ya. Ya, ada acara, kemudian juga Komen. komen-komen, Oh, chatting-chattingan kayak gitu. ya 10 lumayan ada. Oke. 10 orang yang aktif. Ya, Kembali lagi ke kesibukan masing-masing karena mereka Masing-masing, nggak pure profesi sebagai pelukis kan, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang sudah kerja di tempat lain juga tapi dia nyambi ini hobi saya sebagai penggambar gitu. Itu yang sangat aktif ya. Tapi mungkin yang partisipan gitu keluar masuk ya. Ya. Tapi bukan keluar grup, maksudnya cuma nyimak. Iya, Pernah iya, dulu tuh aktif awal-awal tuh datang terus kita seneng, terus nggak tahu ada apa, mungkin sibuk, delay, terus waktu itu mungkin skripsi atau apa, habis itu nggak aktif lagi gitu loh. Mungkin didengar mungkin ya, ini ada yang nyimak mungkin. Iya. Tapi nggak masalah sih, kadang kita kangen. Wah ini sempet rame banget, pernah sampai kadang nutup selasar itu sampai kita sungkan sama yang penjaganya balai kan. Aduh jangan nutup jalan nih, maksudnya nggak enak orang mau jalan. Tapi kan ini kan nggak berjualan, kita juga orang mau ngeliat. Jadi kayak wisata kayak Surabaya. atraksi, itu masuk atraksi juga ya. Jadi orang Kayak datang ke Balai atraksi, Pemuda iya, ada seni. entertain kan. Orang yang biasanya tahu gambar itu melalui di TV atau udah gambar jadi, tapi prosesnya begini kayak ya. gimana? Apalagi bisa seset mirip ya gitu. Bagus Iya, ya kayak orang nyetak foto ya gitu. Aktivitas ini yang dilakukan di setiap hari Sabtu. Sabtu jam 4 Pukul 4 sampai maghrib. Maghrib lah, sampai matahari redup lah ya, karena Iya. mata-mata penggambar ini kalau sudah nggak ada matahari susah. Gitu Kalau ya. pakai cahaya ini kuning akhirnya. Lampunya kan kurang bagus kuning sinarnya gitu ya? gitu ya. Iya. Jadi kurang enak untuk gambar. Oh, jadi harus yang Ya, natural. aja lebih natural. Tapi kalau studio mungkin memang benar-benar kayak lampu putih LED yang jelas mungkin bisa. Tapi kan Bisa. kembali lagi ke Balai Pemuda kan lampunya menguning kan, bukan lampu Iya, putih iya, kan. Bukan yang betul, putih. betul. Ya. Itu kadang juga kalau modelnya gerak-gerak itu kadang bikin kita nggak fokus juga. Kesannya gitu. nggak enak, memang agak Ba- nggak terlalu cerah. bayang. Iya. Dan itu rutin ya. Kalau hari Sabtunya itu rutin. Rutin. Kalaupun ada batal atau cancel, biasanya kita umumkan di grup. Umumkan di grup. Tapi kadang ada yang nggak di grup, mungkin dia udah tahu terus belum sempat ikut gambar, cuma taunya tiap Sabtu datang, nggak ada ya, jadi pulang gitu. Kita sih nggak nyalahkan mereka kalau nggak tahu gitu. Iya. Dan apa saja kegiatan ketika di selasarnya Balai Balai Pemuda. Jadi di situ tuh ya mengundang teman-teman yang suka Belajar gitu. gambar, ya belajar. Kadang ada yang bapak ibu bawa anaknya, terus ngomong, loh ini boleh tak gabung? Oh boleh bu, langsung aja gitu. Nah, terus nanti gimana? Nggak apa-apa kalau suka gambar. Dan itu kita bebas alirannya. Kalau Pak Andres ini kan realistis ya alirannya. Jadi yang gambar kayak bener-bener kayak foto potret. Kalau lainnya ada yang manga, ada yang abstrak, ada yang macam-macam. Kita nggak pernah menjudge bahwa gambarmu jelek, gambarmu kurang ini. Enggak, mereka juga kadang kok jelek ya Pak Andre. Enggak, ini bagus kok. Cuma kan kamu punya style masing-masing. Kita nggak pernah mengecilkan bagaimana seni itu bagus jelek. Yang penting kamu mau gambar. Mungkin Mas Aldi mau gambar walaupun jadi abstrak nggak masalah, yang penting gambar. Ya nanti kalau nggak jadi tak akoni abstrak aja. Ya. Ini gambar apa? Abstrak. Itu bisa Mas. Itu bisa. Kita nggak pernah mempakemkan ini baik jelek karena seni itu adalah karya gitu. Tiap Iya, orang iya, tuh punya iya, passion iya. masing-masing gitu. Iya. Jadi Goras-Gores Drawing Community ini kegiatannya yaitu setiap hari Sabtu. Benar. Selain itu ketika pameran-pameran begitu biasanya teman-teman komunitas juga ikut hadir mendukung. Ikut, ada yang kadang ngisi juga ya. Ya, kita pernah ngisi bikin jadi karyanya di situ. Ya, jadi kita memang bikin temanya juga gores-gores. Jadi peserta dari anggota grup gores-gores ini yang mau ikut pameran bisa. Siap karya boleh. Saya juga nggak terlalu harus begini-begini ya nggak apa-apa. Istilahnya bagus jelek nggak apa-apa karena kita kan komunitas. Kalau kita yang kurang bagus nggak boleh ikut. Kapan munculnya kan gitu. Nah, kita mau menampilkan semangat untuk tetap menggambar. Kalau pameran gitu lokasinya masih di Selasar di sekitar situ. Situ juga. Di situ Karena juga. ada 2 galeri di basement sama galeri Merah Putih. Oke. Ya biasanya antara situ aja, Ya, tergantung salah nanti satu. pas jadwal Kita ini dapat yang penuh, mana. kita geser yang bawah. Kalau ini Oh tapi ini indoor ya kalau pameran? Ya, semua. Indoor ya. dalam ruangan. karena kan kalau pengaruh sama lembab ya, kelembapan. Kalau kena outdoor kan sayang sekali. Nggak bisa, outdoor juga nggak boleh. Soalnya kalau kegiatan yang Sabtu sore itu kan di outdoor. Selasar. Ya, Tapi kalau pameran di dalam ruangan, di ruang galeri. Ada dan galeri. itu harus menyewa juga. Nyewa. Ya, Nyewa ya. Oke. Baik, menarik. Nanti kita lanjutkan kembali dan sahabat Merkuri silakan. Ada Mas JJ, ada Pak Andre yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Terutama kalau misalnya passion Anda sama,
suka gores-gores gitu ya. Di 0315620096, 5679696 atau juga melalui WhatsApp boleh. 0817300096. Kita ke iklan dulu. Oke, kita masih bersama Goras-Gores Drawing Community dan masih bersama dua foundernya ya, kedua-duanya Mas JJ dan Pak Andre ini yang memang dari awal mendirikan komunitas ini begitu ya. Dan topik kita hari ini itu peluang menggambar, terutama untuk anak-anak atau teman-teman di Gen Z sebagai jenjang profesional. As a profesional berarti ini boleh dibilang bisa istilahnya apa? Bisa menjadi, iya bisa dapat duit, bisa jadi peluang karir begitu. Gimana Pak Andre? Ya betulnya memang betul gitu. Tuh, saya aja dulu awalnya kan gambar kan cuma iseng-iseng, tapi ya jadi macam-macam. Ya. Itu. Kalau sekarang ya dengan apa namanya kemajuan teknologi informasi begitu ya, ada AI, ada segala macam itu, peluangnya untuk itu seperti apa Pak Andre? Gini ya, menurut saya, tapi banyak juga yang mengiyakan karena gini, seperti AI ya. Satu, kan itu bukan karya seseorang, karya komputer. Entah siapa dia di sana, ya AI tadi kan. Nah, itu kalau dalam seni, ya, yang ngerti seni pun juga, itu bukan karya seseorang kok. Gitu ya. Karya komputer, nilainya beda. Meskipun mungkin saya misalnya Aldi melalui AI punya wah ini tetap aja ini bukan karya saya, ini yang ngerjain AI. Iya, itu kan cuma permintaan aja ngetik toh. Betul. Saya bikinkan begini, kan bukan pelukisnya, bukan yang garap. Betul. Yang garap ya AI pelukisnya, sedunia dia sendiri AI yang satu dunia. Jadi itu nggak kehitung. Cuman ada keuntungannya bisa buat cari inspirasi di situ. Kan nemu yang gambar begini, wah inspirasinya begitu. Itu para seniman bisa memakai ide-ide itu untuk ide kreatif bisa. Tetap digambar sendiri. Tapi ya itu harus bisa manual. Kalau manual itu yang penting manualnya itu. Jadi kalau AI itu bukan lah. Gitu ya. Ya. Tapi ini kalau misalnya menjawab topik kita hari ini, kalau ini dijadikan profesi begitu, tetap bisa. Artinya gini, kalau dulu itu kan bahasanya zaman saya gitu ya. Orang tua ya. Iya, zamannya kita orang tua gitu. Apa kerjaanmu gitu? Bisa mana apa gambar? Penyiar di situ iso gawe nglamar arek wedok ta misalnya kayak gitu. Nah, apalagi ngelukis. Pelukis iku hasilnya piro iso dipercaya ta. Bisa diregani ta? Gimana Pak Andre menjawab itu? Ya, itu memang zaman dulu banyak gitu. Kalau pelukis masih dilecehkan. Melukis mangan opo nanti. Bukan cuma pelukis, penyiar juga Pak. Penyanyi bisa kadang. Terus. Ya, itu. Tapi kalau sekarang enggak juga. Saya bisa begini begitu juga dari hasil gambar. Iya, terus terang aja bisa ya bangun rumah, bangun apa, itu dari itulah. Jadi sebetulnya jangan bilang itu. Yang penting kita berkarya, kalau bisa berkarya bagus, masa depan bagus. Gitu ya, apapun ya. Apapun. Termasuk menggambar atau termasuk penyiar juga. Termasuk penyiar juga. Iya. Ya buktinya juga saya tuh bertahan gitu. Nah, itu makanya. Tahun 91 loh saya siaran itu. Sudah berapa puluh tahun. Itu berapa puluh tahun gitu ya. Tapi Pak Andre juga masih berkarya ya sampai tetap hari ini. tetap melukis sampai sekarang. Okay. Sering pameran tetap pameran itu, juga. Karena bentuk komunikasi yang paling oke itu ya pameran. Ya, memang itu untuk kita berkarya, terus kalau nggak dipamerkan mau buat apa? Kita pamerkan supaya kita punya ilmu, dilihat orang, dinilai. Orang yang melihat itu mungkin bisa mendapatkan inspirasi, mengembangkan bakat-bakatnya. Kita harus mendorong ke situ. Jadi jangan disimpan aja. Kalau pelukis meskipun top disimpan ya buat apa? Iya. Kalau kemudian kita lihat faktanya, mungkin Mas JJ juga kalau mau komen boleh. Anak-anak Gen Z sekarang seberapa jauh mereka tertarik dengan profesi yang sudah dijalani sekian puluh tahun oleh Pak Andrianus Gunawan, dan itu terbukti juga beliaunya eksis. Ya kan? Nggak sampai jadi
gelandangan ya. Bahasanya kok Serem. saya mau ngomong gitu sungkan loh. Serem. Iya kan, artinya nggak sampai seperti itu, eksis masih bisa hidup enak gitu ya. Nah kalau anak-anak Gen Z gimana? Menurut aku banyak kok, kemarin juga yang datang ke Pak, Gitu ya? Pak Andre itu masih SMP, anak terus masih SMA, dia kadang duduk gini, kenapa mau jadi model? Enggak, aku mau gambar, tapi aku nggak bawa alat tulis ya, boleh ta? Wah ini udah selesai, minggu depan aja dek, boleh, kasih, dia seneng banget, excited banget gitu loh. Dan memang kalau gambar itu bisa profesinya kan bisa jadi animator, bikin komik, bikin kalau di kuliah jadi DKV, desain produk, arsitek gitu loh. Jadi jangan terus gambar saklek memang gambar, tapi kan profesi itu bisa kemana-mana gitu loh. Dan peminatnya anak-anak banyak, ada yang datang sendiri karena dia suka gambar, ada yang juga dia juga akademisnya bagus tapi ternyata hobi gambar juga bagus, ada juga yang dia malu-malu orang tuanya yang nganterin gitu loh, ada yang didampingin juga, tapi dia suka gambar gitu loh. Ya karena sepanjang yang, karena saya awam ya Pak Andre dan Mas JJ, sepanjang yang saya amati bukan cuma dari kreatif anaknya saja, tapi orang tuanya pun support juga keluarga. Ya harusnya support. Tapi jangan-jangan para orang tua juga pikirannya masih kayak saya, ini bisa hidup apa enggak ini kalau menjalani profesi ini gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Pak Andre mau komentar soal anak-anak muda? Ya gimana? bisa. Nah itu kalau seperti tadi nyambung bentar, Popong ingat. Jadi kalau ada orang tua apa gitu, jangan bilang harus jadi pelukis, jadi seniman, nggak perlu. Yang penting hobi ini berlanjut, karena apa, nanti ya tadi bisa jadi animator, jadi desainer, bikin komik apapun. Itu kan asalnya juga dari menggambar. Nah makanya sebetulnya tadi dari awal-awal mesti kita juga, saya belum terangkan bahwa menggambar itu sangat penting. Manual menggambar sangat-sangat penting. Meskipun nanti mau jadi apa, no problem. Tapi yang penting bisa menggambar manual, paling enggak gambar realis ya. Dengan dari realis bisa menguasai bidang, bisa itu nanti gampang. Mau jadi desainer, mau jadi apa, itu gampang. Karena ini fondasi. Gitu ya. Fondasi awal kuda-kuda, orang bilang kalau bela diri kan kuda-kudanya kalau udah nggak bagus dia mau jadi jagoan nggak bisa. Basic dasarnya. Nah itu, tapi gambaran yang tepat harusnya dari drawing, tadi gambar. Harus bisa manual walaupun ada AI ya. Meskipun udah bisa komputer apa, jangan lupa ke manual, tidak bisa. Manual tetap latih, karena dengan manual kita tahu menggambar itu bagaimana, dengan bisa bikin bentuk, bikin apapun. Nah nanti kalau sudah di komputer kan lebih gampang lagi, dibantu komputer banyak kok. Iya. Kalau di Goras-Goras sendiri Mas JJ, menuju tahun keduanya ini, ada nggak satu gitu anak muda yang sejak awal itu kemudian tekun belajar, nanti dibimbing oleh teman-teman dari Goras-Goras? Ada Tiara itu ya? Iya ada. Itu aktif banget itu, sampai dia juga menangin lomba di EV itu institut yang Prancis. Dia juara 2 atau juara 1 lupa. Jadi sempat kaget kita waktu aku ngumpul di situ, terus loh kamu bukannya muridnya Pak Andre ya? Gitu. Langsung aku kaget aku. Ya bukan langsung murid itu, tapi kan anggota lah. Tapi memang Pak Andre tidak mengkhususkan misalnya ikut lomba buka kelas gitu. Ya, enggak. Untuk di Goras-Goras saya bukan mengajar langsung, tapi membimbing atau kalau ada saya arahkan. Gini-gini ya. Jadi bukan langsung ini pelajaran menggambar, bukan. Oke. Yang penting gambar dulu bisa, kalau nggak bisa nanti ya bisa tanya, bisa apa nanti saya terangkan. Nah tadi kalau tadi seperti tadi ya, yang dari nggak bisa seperti tadi yang Tiara ini, Mas sekarang SMA kalau salah ya. Iya SMA. Awalnya nggak bisa gambar. Pernah mogok. Itu kan karena bakat atau latihan? Karena sering pernah latihan. Mogok. Latihan. Tapi memang dia juga ada bakat. Tapi ada bakat, dia gambar sekarang bagus, bikin wajah, bagus, bikin mata, hidung, bagus, realisnya bagus. Nah, itu. Jadi kemauan dan bakat. Bakat dan kemauan. Jadi dua-dua itu harus. Dua-dua harus ada. Ada bakat tapi nggak mau gambar sama aja. Ya kalau ada bakat tapi nggak mau gambar. Misalnya ada kemauan, bakatnya kecil banget masih bisa. Tapi masih bisa. Memang terbatas, tapi kalau dia tetap bisa juga, tetap bisa. Allah bisa karena biasa ya. Benar, betul. Nah, jadi dia kalau nggak pernah dilatih, meskipun bisa gambar, nanti nggak pernah dilatih, nggak akan jadi gambarnya. Ahli komputer pun dia nggak megang aplikasi 2 tahun, lupa dia. Iya nggak bisa. Manila bisa gambar.
Oh, besok latihan mulai besok. Enggak, dia gambarnya mobil yang bagus, rumah Iya, bagus, iya. digambar sih. Iya, Tengok gambar. lah. Kalau saya itu gambar rumah tonggol. itu lain lagi itu. Gambar yang Kapan lain. kosongnya gitu ya. Iya, iya. Pak Andre nggak punya rencana untuk misalnya buka kelas untuk memberi kesempatan anak-anak yang mungkin belum terjaring. Mungkin gitu. ini lah, contohnya coaching klinik gitu loh Pak. Teknik dan lain-lain. Gini ya, dalam hal itu saya pernah memang ada murid cuma ngajarnya Pak sebentar, jadi private ya. Kalau saya mau ngajar buka kelas tuh, saya tuh orangnya agak ini, kadang agak kegiatan apa nanti kan repot, kan terpancang masuk balik libur. Memang banyak kegiatannya di luar. Udah Dan kalau banyak, orang pameran bebas ada ya. apa kan nggak bisa, kan kita nggak tahu momennya setiap seperti Sabtu ini aja. Itu aja Kadang-kadang banyak saya cancel. sering beberapa kali libur karena apa? gara-gara Saya kegiatan nggak bisa lagi. datang. Saya liburkan. Berhubung saya ada acara, pas keluar kota ada acara apa gambar atau apa. Ini tergantung Pak Andre. Ya, tergantung. Nah itu. Jadi buka kelas itu agak availability-nya yang bisa. masih belum memungkinkan untuk itu ya. paling kalau tadi private masih bisa kan, bisa ngatur hari ini nggak bisa, besok aja kan satu orang. Kalau berapa orang dalam satu kelas istilahnya diliburkan bolak-balik kan kan susah. Ya betul. Ya. Oke. Nanti kita lanjutkan. Ini saya ngelihat dari HP saya tadi sempat bunyi. Ada Mbak Eka, ada Mbak Nurita yang sudah menitipkan pertanyaan melalui teman-teman di Posko. Tapi kita buka setelah iklan. Kita break dulu ya. Oke, kita lanjutkan kembali masih bersama Mas JJ dan Pak Andreanus Gunawan. Mas JJ ini humas, kalau Pak Andreanus ini apa istilahnya, ketua ya? Ya, ketua founder, dua-duanya sih founder ya kayaknya ya. Dari Goras-Gores Drawing Community. Ini ada pertanyaan dari Mbak Eka. Apa sarannya untuk Gen Z supaya bisa memulai dan membangun jaringan di dalam dunia seni profesional? Ya. Silakan dikomentari Pak Andre dan juga Mas JJ nanti kalau Ya, boleh. misalnya ini. Tapi yang pasti kan memang bisa menggambar istilahnya ya, entah di komputer atau manual ya. Kalau sudah bisa menggambar mestinya kan gampang kan itu ya. Nanti melebarkan tadi untuk apa-apa kan nanti bisa cari celah-celah dalam arti bisnis apa yang mau ditekuni ya. Kalau bisnisnya mau bikin desain kan bisa juga, tapi harus bisa bikin gambar desain. Nah gitu di ini dulu ya. Jadi memang sebetulnya gampang nggak? Gen Z mesti bisa, cuma khawatirnya Gen Z itu sekarang Bosenan, bukan bosan, mereka mutungan. apakah mereka perhatian seni? Oh itu ya passionnya ya. Jangan-jangan apakah mereka Apa FOMO. seneng Takutnya lagi seni? tren ini ngikut ini, ternyata Iya kan? udah gampang ibu ini. Ya masih kan Pindah-pindah. namanya masih generasi muda kan, iya. Nah, itu makanya itu gini, jadi awal dulu ya. Jadi kita kembali lagi menjawabin ada kaitannya juga. Awal saya bikin Goras-Gores kan, saya sering pameran tunggal pakai nama Goras-Gores karena drawing ya, bukan lukisan ya, drawing ya, kan Goras-Gores. Terus saya pameran di Balai Pemuda, waktu itu Balai Pemuda saya lihat banyak orang lewat apa. Saya mikir, segini banyak orang masa nggak ada yang bisa gambar? Nah, saya bikin Goras-Gores itu ngajak siapa yang mau ngelihat, mau ikut gambar-gambar. Jadi Gen Z pun kalau di tempat yang ramean itu kan mereka bisa lihat, tertarik nggak Gen Z ini. Nah, kalau nggak tertarik kan ya nggak tahu lagi gimana. Itu atraksi yang bisa menarik Gen Z. Ya. Oke. Dan ini untuk menjawab Mbak Eka, kalau Gen Z ini yang penting dia tekun dulu ya. Dia menekuni apa yang disukai, apalagi kalau misalnya menggambar begitu ya. Soal jaringan di dalam dunia seni profesional itu nanti pasti akan mengikuti. Pasti ketemu nanti. Pasti ya. ketemu. Jadi dia bapaknya sekarang tentang gambarnya apa? Kalau gambar orang nanti mungkin arahnya kan ketahuan. Nanti apa, jadi pelukis atau jadi apa, atau langsung masuk ke apa? Kalau dia senang desain ya nanti arahnya ke mungkin interior atau apa. Artinya peluangnya sebenarnya masih cukup besar ya Pak Andre ya.
banyak mestinya. Cuma harus cari kan. Kalau diem aja kan nggak dapat. Iya. Cari kita lihat peluang di mana kita masuk. Iya. Sama seperti profesi yang lain ya. Sama ini aja, harus iya, ditekuni gitu ya. Mas Cici mau menambahkan barangkali? Tadi pertanyaannya bisa gimana untuk Gensi? Jadi untuk Gensi memulai dan membangun jaringan. Membangun jaringan di dalam dunia seni profesional. Yang pertama sekarang kan sudah zamannya sosmed ya. Jadi kalau dia lebih gampang ya lebih suka berkarya, ya jangan malu untuk diposting. Posting. Aku sudah gambar ini, atau mungkin dia mau, kalau dia sudah bisa gambar, bikin video tutorial lah. Ya, masa keke aja bikin tutorial makeup aja dia pede gitu loh. Kalau dia ngomong nanti aku insecure, jangan ngomong insecure karena sesuatu art itu menurut kita itu gak pede, tapi ternyata orang luar, dan kalau di sosmed kan yang nilai kan gak hanya orang lokal Indonesia, bisa dilihat dari Amerika, dari Inggris, dari benua yang lain, dan dia akan menilai, wah ini keren ya, dan itu kita harus siap gitu loh. Itu peluang. Peluang gitu loh. Kalau mungkin ada yang ngomong jelek gini, gak usah didengar, karena itu buat mental aja. Kamu semakin dijelekin berarti kamu ada yang perhatiin. Orang ngomong jelek itu berarti kamu ada yang perhatian gitu loh. Ada yang lihat. Ada yang komen gitu loh. Kalau dikomenin baik-baik kita nggak akan belajar. Tapi kalau ngomongin jangan sebagai down, tapi kita selalu mencoba terus, dan jangan lupa selalu banyak literasi ya, membaca, mencari referensi-referensi. Oh trennya sekarang ini ya. Oh sekarang orang lagi suka ini. Itu harus diikutin. Walaupun kita punya basicku hanya di aliran tertentu ya udah, tapi tetap aja ngikutin zaman. Seperti kan orang pemusik kan juga gitu ya. Musik trennya sekarang begini ya. Kalau maunya dia berharap dia idealis terus ya nggak masalah. Tapi kan itu modelnya di situ. Kalau untuk jejaring internasional pasti akan ketemu kok. Jangan di sosmed itu pasti banyak dari temannya teman, mutual friend itu pasti akan bisa kebuka. Ya, oke. Baik Kak, kalau Anda adalah Gensi dan kemudian Anda punya passion begitu ya untuk menekuni bidang ini, cara pintas ya, Cara cepat. jalan cepatnya itu adalah gabung Goras-Gores Drawing. Ya paling enggak begitulah. Nanti bisa dibimbing oleh Pak Andre, Mas JJ juga untuk ketemu dengan jejaring-jejaring yang lain. Begitu ya. Memperluas jaringan. Ya, silakan. Bisa dikenal dulu dari IG-nya Goras-Gores Drawing. Ya. Silakan di situ Mbak Eka dan juga sahabat-sahabat Merkuri yang lain. Bukan hanya Gensi ya, siapapun siapapun boleh untuk mencermati dan kemudian bisa mengetahui kegiatan-kegiatannya seperti apa. Disclaimer-nya mohon maaf kalau misalnya tiba-tiba Pak Andre punya kegiatan yang lain, ada acara, ya sudah ganti minggu depannya. Selama tidak ada acara rutin ya? Tetap rutin. Seminggu sekali ya. Oke. Kemudian ada Nurita. Dari pengalaman Pak Andre, lebih cepat belajar mana bagi pemula? Menggambar manga atau aliran yang lain? Relatif itu sih. Nah, kalau manga ini sebetulnya ya, anak saya aja gambarnya manga, gambar realis nggak bisa. Gini, manga itu nggak salah juga, tetap bisa harus gambar proporsi paling nggak diajarkan. Cuma bedanya manga itu tidak realis, mata gede, mata belok ya, hidungnya cuma cecit gitu aja, tangannya bisa jarinya panjang-panjang, jadi bukan realis. Cuman jadi ya kita bukan bilang kurang gini kurang, bukan, tapi kalau bisa belajar ke realis dulu. Kalau basicnya realis, bisa realis dulu. Kalau realis kita mau bentuk apapun jadi surrealis, jadi bentuk abstrak, bentuk apapun gampang. Nah, manga juga yang jagoan bagus, keren-keren, tapi kan nggak real. Kalau mau terjun ke lukisan kan nanti lukisannya mungkin masuknya ke modern art. Jadi menghayal, kontemporer. Iya, kontemporer nanti ya. Kalau realis itu memang dari dulu di mana-mana di dunia pun harus gambar realis dulu. Setelah realis, nah nanti bisa melangkah mau kemana. Gitu, mengembangkan jurus-jurus tadi kan. Seperti belajar silat, belajar karate kan ada jurus utama, tapi kan setelah itu mau jadi apa bisa lompatnya tinggi 1 meter 2 meter kan perkembangan. Sebenarnya ada berapa sih aliran yang berada di dunia ini? Iya, di seni menggambar atau melukis ini Pak Andre? Sekarang banyak. Gitu ya, orang boleh bikin aliran sendiri barangkali. Bilang, gitu ya, benar ya? Bisa sekarang gabungan, ada aliran ini sama ini, dia pengen sekarang sendiri. Gitu. Nggak ada, kalau dulu masih cuma realis, surrealis, abstrak, terus kubisme punya itu beberapa. Sekarang
modern art, apapun disebut ya nggak apa-apa. Ya Iya, gimana iya, lagi? karena memang seni itu ekspresi ya. Iya, nah. Nggak mungkin bisa terlalu di Iya. kotak, dibatasin gitu. sama kayak musik kan. Sama kayak musik. Dulu kan betul. pop, rock gitu aja. Tapi sekarang udah macam-macam, Iya, alternatif, iya. kontemporer ini. Nah itu, makanya tadi kita bilang lanjut lagi gini. Kalau dalam seni, siapapun boleh, nggak ada yang larang kan. Tahu-tahu bikin gambar apa, no problem. Tapi ada istilahnya gini, jangan ujuk-ujuk abstrak. Iya. Iya. Jangan tahu-tahu abstrak. Iya, itu bagi yang bisa gambar dikira iki gak semak, iki gak niat iki gitu ya. Pelukis abstrak seperti banyak kan pelukis-pelukis yang Arif dulu. Afandi itu Avandi aja bisa kan realistis. gambar coret-coret gambarnya kedurek-urek. Kalau suruh gambar Tapi dulu realistisnya bagus. bagus. Dan dulunya zaman dulu pun pernah jadi pelukis bioskop katanya. Tapi tahun berapa itu? Tapi abstrak itu memang hanya bisa dimaknai oleh si pembuat ya. Ya. Kita yang penikmat ini nggak tahu ini artinya apa gitu, pasti nanya ke atau dikasih pelukisnya, penjelasan. iya. Tanya ke pelukisnya. Jangan dikira-kira, pasti nggak sama semua. Pasti nggak sama Iya. ya. Oh. Jadi Bebas untuk- mau jelasnya tanya pelukisnya ini maksudnya apa gambar Iya. gini, lukis ini. Nah, itu. Oke. Ya, cara nikmatinya gitu. Jadi nikmatinya, wah keren ya, warnanya gini, goresannya begini, wah tekniknya begini, cara kerja begini. Kalau mau artinya tanya pelukisnya, ini artinya apa? Jangan dikira-kira sendiri, pasti gak cocok. Tapi ada juga loh, pelukis itu gambar biar yang mandang terserah mau menilai apa. Ada kan kayak gitu. Ya. Jadi ini artinya gambarnya apa? Bebas boleh. Terserah Anda. Saya hanya memberikan gambaran ini, mau paradigmanya ini ngomong ini kuda, ini ngomong ini hiu, ini ngomong ini, terserah. Ada yang dilempar lagi ke floor. ya, Itu kadang ya, kebebasan seorang seni gitu. Iya, karena ekspresi ya, lagi-lagi ekspresi dan ekspresi itu bebas banget, itu hak seseorang untuk mengekspresikan apa. Tinggal yang nikmati, bisa menikmati ya dinikmati. Dan menikmati ngomong, jelek gak suka, ya udah terserah udah. Anda. Karena sedang bikin Anda hiburan, bukan Anda untuk menilai kami jelek apa enggak. Iya. Pak Andre, kalau misalnya sahabat-sahabat kita ini dari tadi mendengarkan dan kemudian pengen tahu ya. karya-karyanya dulu deh, yang bisa dilihat begitu dari tadi sih saya diperlihatkan karya ketika masih SMP ya. Ya. Kelihatan banget bahwa itu memang masih polos banget Ya. gitu ya. Nah itu di mana? Itu Sosmednya Pak Andre? di sosmed Iya. saya, Apa itu? di Instagram ada pakai nama saya Andrianus Gunawan, Ejaannya gimana? Nyambung bisa? nyambung. Nyambung. Andrianus. Andrianus Gunawan. Andrianus Gunawan. Gunawan, ya. Andrianus Gunawan. Ya. Tapi kalau di IG itu kan itu campur semua ya, jadi macam-macam ya. Maksudnya campur tuh nggak belas. Galerinya nggak ada itunya kan, apa nyampur lah. Kalau yang masih main Facebook ya, dan nama tetap Andrianus Gunawan ada ya. Itu buka di galeri, di album ya. Sudah di Itu kotak-kotak. banyak macam-macam. Jadi album saya yang waktu masih dulu sekolah, waktu masih melukis poster, saya masukin album jadi old work saya putih itu. Jadi mau lihat gambar-gambar saya waktu zaman-zaman itu ada yang pameran apa, dan saya suka sering ikut ini kan seperti Inktober apa Creationary, saya bikin album jadi Inktober tahun 2000 berapa, 2025. Apa Inktober itu? Tiap hari harus wajib bikin gambar. Ya, itu saya ikuti. Terus diapain gambarnya? dibuat Ya cuma sendiri. diposting aja di IG di Satu hari gambar ini, besok gambar. Ada tema, tapi tema ditentukan. sama ditentukan Inktober. dari itu, dari orang. Oh, Itu jadi yang Inktober ini menemukan. kayak komunitas Kayak juga. festival. Begitu? Oh, kayak festival. Iya, jadi bukan Dan itu- komunitas. Bukan ya, bukan Bukan. komunitas ya. Jadi itu kalau teman-teman perupa Ini tingkatnya seniman- Indonesia atau? internasional itu. Orang boleh, orang Orang barat. boleh. Orang barat. Jadi yang ada bikin. gambarnya Muincerum bikin monster yang kayak Heti yang kita nggak pernah lihat, ya udah gambarnya itu. Makanya ada perintah seperti itu. Gambar UFO, gambar UFO. Inktober itu awalnya dulu memang yang top Inktober. Ink tinta, Tober, Oktober. Di dalam Jadi Oktober. tinta Kayak di bulan tulisannya Oktober. biasa gitu, Oktober. Tober. Kayak Gitu. Inktober. Fest Oktober gitu ya, Inktober. kayak Jerman tuh kan. Jadi Inktober, ink tinta, Tober itu kependekan dari Oktober. Jadi dalam bulan Oktober itu, setiap bulan Oktober namanya Jek ini namanya, saya lupa. Orang dari mana? Barat dari Maksudnya Amerika. warga negara Amerika. Amerika. Ya, Hmm. Dia nyiptakan itu jadi 1 sampai sebulan akhir. penuh dia bikin clue, ada clue-nya. Jadi tanggal 1 pokoknya dia gambar bird. Ya udah, Ya sudah. Yang lihat bikin aja burung. apapun lah. Jangan cuma kita kan kalau bisa menggambar yang gambarnya keren-keren, bukan cuma gambar burung begitu aja, ya nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi Garis sih burung. ada yang fantasi, burungnya dibuat apa. Jadi itu ajang kreasi dan
otomatis ini juga melatih kita imajinasi dan teknik dan kepandaian menggambar. Kalau mau gambar burung begitu aja nggak apa-apa, nggak ada yang larang, nggak dilarang, polisi juga nggak nangkap. Tapi kalau sudah makin mau bikin burungnya dibuat yang fantasi, yang apa, orang lihat wah keren, nah itu kita di situ kepuasannya. Ini sekedar sekedar apa namanya unjuk karya ya, tidak ada bukan competition bukan jadi unjuk karya. Jadi nanti di hashtagnya ada di hashtag Inktober, kalau yang main IG bisa kok lihat hashtag Inktober. Nanti lihat. Dan itu sesuai namanya selalu hadir setiap Oktober ya. Sebulan penuh. Setiap hari harus bikin karya. Jadi bikin karya. Mas Cici sudah ikut? Enggak. Kalau aku sih tadi kita nggak ngomong ya. Kalau saya kan udah bikin pengakuan, saya nggak bisa gambar. Mas Cici bisa gambar? Bisa, tapi nggak bagus. Tapi berlatih terus ya. Iya. Nanti tak kasih ke Pak Tino Sidin. Bagus. Dan lihatnya nggak lihat gambarnya ya. Gambarnya di depan dia ngomong bagus. Pada gambar di sini ya. Iya. Dia kan gini. Hafal loh sama dia. Bagus, nih gambar dari JJ. Ya? Bagus sudah. Teruskan gitu. Iya. Oke, Inktober. Ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya pengen tahu karya-karyanya Pak Adrianus Gunawan itu bisa di IG. Alamatnya @Adrianus_Gunawan. Bisa juga di Facebook. Namanya sama ya? Ya sama, Adrianus Gunawan langsung. Tapi ada 2 ya katanya. Oh itu yang satu tema beda. Yang satunya. Ya kalau pengen tahu karya-karya yang lebih profesional. Itu bisa di satunya, Adrianus Gunawan 2. Oke. Jangan kaget tapi. Saya kok tertarik yang 2 ya. Tapi 18X ya. Oh iya, ada catatan, disclaimer ya, dicatat. Jadi jangan sudah 18 apa namanya kuadrat kalau saya cukup. Iya. Oke. Menarik ya, dan sampai hari ini masih terus berkarya ya. Tetap ya. Kalau boleh tahu Pak Andri punya berapa putra? 2. Anak berapa? 2. Cowok-cowok, cewek? Cewek cowok. Cewek-cowok. Iya. Yang sudah mentas? Yang satu sudah, satunya belum. Yang satunya masih kuliah. Enggak, udah kuliah semua ada. Udah kerja semua. Udah kerja juga. Beda. Udah kerja. Oke. Yang nomor berapa yang mentas? Ikut Ikut gambar. Yang pertama, yang perempuan. Dia seneng gambar Bang. Tapi ya itu gambarnya dia manga biasanya. Iya. Karena tadi kita kembali ke manga atau apa ya? Tadi kita kembali lagi nggak apa-apa ya, kita kembali ke soal manga. Itu manga begitu populer di Indonesia karena beberapa puluh tahun lalu ya kita nonton TV film Jepang. Komiknya Jepang. Voltus. Komik Amerika yang superhero kan jarang di TV waktu itu kan nggak ada kalau nggak salah. Paling Batman itu ya. Tom Jerry. Tom Jerry kan ya. Popeye. Tapi kan bukan yang kalau seperti Jepang memang menangnya ceritanya daya tarik untuk anak-anak ngikuti. Benar-benar agresif nyerangnya dia. Jadi karya seni. Akhirnya gambarnya semua kebagian ke manga. Ya nggak nyalakan, kita nggak salahkan siapa-siapa. Nah gitu. Banyak yang manga pengen realis. Ya nggak apa-apa. Kamu gambarnya lihat. Oh ya, tinggal gampang, matanya tinggal kecilin. Jadi yang nyatain, hidungnya manga kan gede-gede, matanya gede-gede, bolok-bolok, tinggal kecilin. Nah ini caranya bikin mata begini ya. Gerobak-gerobak itu aja. Dia padahal sudah betul bisa kan bentuk gerak apa kan udah ada di manga, masa berdiri tok kan nggak ada yang lari, ada apa kan, paling nggak bisa imajinasi ada di orang lari di gambar apa, cuma disesuaikan dengan realis, tangannya mungkin nggak panjang-panjang, jarinya nggak panjang-panjang, nah gitu. Oke. Jadi enak ya kalau ngomong sama apa namanya praktisi itu ya, jadi langsung to the point gitu, kita nggak dibuat berputar-putar. Tapi ketika Pak Andri ngomong saya sudah bisa langsung membayangkan, meskipun saya ini sama sekali nggak pernah gambar gitu, tapi saya tahu aktivitinya begini, ini gini. Oke. Baik, Mas JJ, apa kegiatan terdekat dari Goras Gores? Paling tetap aja. Kegiatan terdekat ya masih ngaji. Ada pameran tadi katanya di Wisma Jerman. Ya tapi itu temanya bukan Goras-Gores tuh ya. Temanya mungkin Pak Andri sendiri, karya Pak Andri itu. Oke. Tapi nanti memang untuk grup ada rencana saya bulan Juni kalau salah. Saya ngajukan. Prabangkara itu di Cak Durasim jadi Maret katanya. Mei. Mei bulan menggambar. Saya itu mengadakan. Nanti juga saya yang ngajak anak-anak Goras-Gores semua. Nanti satunya lagi Juni. Mei di Cak Durasim. Ya. Kegiatannya yaitu pameran workshop.
pameran dan workshop berapa lama? Sehari? Biasanya Seminggu ya, biasanya. Seminggu ya? biasanya. Oke. Ya, Jadi bulan Mei rencana. diingat Mei itu bukan hari pendidikan lagi sekarang, Mei adalah hari penggambar. hari menggambar. Ada. Ya. Ya. Menurut Andrianus Gunawan. Enggak, memang Ada, internasional itu. Indonesia Oh, bikin. iya? Indonesia. Indonesia udah punya kok. Iya. Jadi bulan Cuma menggambar dijatuhkan bulan Mei. Cuma kita kadang Tapi masih hari pendidikan Mas tanggal 2 Iya, itu. makanya Iya, mungkin iya, iya. digabungin dengan Mungkin hari digabung. pendidikan Iya, mungkin. iya, sama 2 Mei juga gitu loh. Jadi sama. Oh gitu. Iya, nggak tahu duluan mana itu. Yang bener gambar dulu, tinggal tahunnya aja kita belum lihat. Tahunnya Iya, siapa dulu iya, ya itu iya, yang iya, mana iya. duluan itu. Ya tahun berapa itu ya? Mulai digaungkan tahun berapa lupa saya. Berarti nanti kegiatannya Goras-Gores di sekitaran tanggal itu. Pameran. Atau belum tahu? Hah? Ya, Mei, kita Juni pamer itu. Mei. Awal-awal berarti ya. Mei-nya tanggal pertengahan saya pamer. Pertengahan ya? Ada dapat tanggal Oke, kalau pertengahan. yang Juni di mana? Apa kegiatannya? Rencana Juni, tapi Juni mungkin campur goras-goras sama lukisan di basement Jadi, Balai Pemuda. Keroyokan. Tapi belum para seniman di bareng-bareng. ACC tanggalnya saya belum tahu. Tapi rencana saya majukan bulan Juni. Bulan Juni itu anu ya, apa namanya? Unjuk karya ya. Unjuk karya, Ya. Goras-Gores dan komunitas lainnya. Jadi all semua seniman diajak ke bareng. Oh gitu, bukan cuma Goras-Gores ya. tapi Pameran barengan. Cukup banyak Pameran bersama. komunitas-komunitas seperti ini. Enggak banyak ya. Banyak. Banyak ada Serumpun Padi, Koperjati. Iya, kalau Macam-macam. komunitas lukis banyak. Banyak. Kalau untuk saya balik lagi agak mundur lagi ya. Goras-goras ini awalnya kan saya nggak bikin. Bikin karena tadi Karena kan saya. karena saya juga waktu pameran kan karena drawing. Drawing. Terus saya mikir komunitas ini gambar sebetulnya ada. Dulu saya pernah ikut Berarti, teman-teman ya. Namanya JB43. Tahu sekarang kurang lebih 12 tahun lalu ya. Zamannya Pak Andri. Nah, 13 tahun lalu udah. Saya ikut itu dulu gambar kan tanpa model. Saya gambar ngarang sendiri bentuk-bentuk tubuh, imajinasi, tapi terbatas kan. Di situ pakai model, duduk digambar. Asik karena dengan melihat model kita bisa lihat melatih membuat anatomi. Orang duduk yang betul gimana, tangannya model gimana, ya, model live gitu ya. Jadi pakai orang jadi model live ya. Nah, itu. Bukan foto terus tingkat foto bukan. Nah, setelah saya ikut itu lama, tapi terus setelah COVID kan berhenti. Ya. Nah, waktu pameran di sini saya Surabaya untuk komunitas gambar tidak ada. Iya, kalau lukis banyak. Lukis banyak, grup-grup banyak. Lukis Ya, seniman ya. Mereka punya kelompok-kelompok. Kalau itu nggak ada. Padahal sebetulnya kegiatannya 11-12 ya. Antara Ya. menggambar dan melukis itu. Iya, sebetulnya sama. 11-12 Hampir dekat kan? ya. Cuman ya itu tadi mungkin banyak juga tadi ujuk-ujuk gitu loh. Itu mempengaruhi. Jangan ujuk-ujuk, kita belajarlah dari itu dulu. Memang bisa menguasai main cat, main apa boleh, tapi paling enggak Ya, sambil ya, belajar ya. dari awalnya harus Keren. gimana. Nah, Goras-goras ini berarti menjadi apa namanya? Cikal bakal gitu ya, orang bisa. Kuda-kuda ya, sokok Iya. guru. Iya, iya, sokok iya, guru, iya, iya. iya. Kawan Gambar Chandra tuh, di muka gitu. drawing Iso itu iki penting. lolos. Ya. Mau lapoe iso. Mau apa aja bisa. Oke. Jadi itu semangatnya Mas JJ dan terutama Pak Adrianus Gunawan ya untuk Goras-Goras Drawing Community. Menarik, sayang sekali kita sudah terbatas waktu. Jangan lupa Sabtu Mas, kalau mau gabung. Jangan lupa Sabtu Iya, ya. terus kalian buka bersama nanti. Gitu ya. Ngabuburit kan? Oh, iya. Daripada iya, nganggur iya, di iya. rumah, ngisi waktu luang, pingin gambar, datang aja ke Balai Pemuda jam 4. Siap. Dan Mas JJ silakan kalau ingin mengundang sahabat-sahabat Mercury yang pengen join untuk jadi member, untuk terlibat di kegiatan, monggo silakan. Oke, buat sahabat Mercury, jadi kita mengundang dari Goras-Gores Community. Ini adalah komunitas menggambar, entah mungkin pemirsa sendiri si gensinya atau orang tua yang punya anak yang punya bakat gambar, lalu sukanya nyoret-nyoret tembok, sukanya gambar di mana-mana, tapi kan diarahkan. Oh iya, ternyata banyak orang mencari. Kemana ini saya mencari? Datang aja ke Balai Pemuda, itu ada di namanya Alun-Alun Surabaya katanya sekarang ya. Tapi kita taunya Balai Pemuda jam 4 di Selasar bagian timur. Jadi Selasarnya ada macam-macam. Bagian timur dekatnya mau menuju ke basement. Ya, itu pasti kita nongkrong di situ, kita ada posternya, kita lesehan di situ, terus cukup bawa kertas gambar sama pensil. Kalau Anda mau bawa cat air atau alat lengkap silakan. Tapi kalau pas kebetulan sana nggak bawa apa-apa, ya nanti kita kasih gambar ini kertasnya. Jadi Ya, oke. datang aja, tidak berbayar. Semoga bisa membuat
hobi dan imajinasi Anda bisa tersalurkan. Itu sih menurut saya. Oke, Mungkin Bu Nila, nanti jangan lupa ya kita ikut ya. Gambar loh, mau loh. Yang penting gembira menggambar. Gembira menggambar. Jangan sedih dulu baru datang ya. Iya. Tagline-nya Pak Andre itu mesti bergembira. Ayo kita waktunya bergembira gambar. Segitu di grup. Iya. Karena itu membuat tangan lebih gampang Lebih gampang. dan segalanya lebih oke. Terima kasih banyak, Siap. Mas JJ. Terima kasih, Mas. Dan kalau misalnya pengen kepo kegiatan-kegiatan dari Gores-Gores, Siap. silakan di Gores-Gores drawing itu ya. alamat IG-nya ya. IG. Kalau TikToknya Pak Andrianus. Andrianus gitu. TikToknya namanya sama. Nama Adrianus? saya pakai Andrianus saja keluar. Gitu ya, Adrianus Gunawan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Siap, terima kasih, Mas. Sehat-sehat terus ya. Amin, Mas terima JJ. kasih. Terima Pak Andre kasih. sehat terus ya. Ya, semoga tetap sehat semua. Satu-satunya ini mau jadi pada punah ya si lestarikan ini. Dilestarikan. Saya sedang mencari cara untuk bagaimana membuat Pak Andre lebih bisa berkarya. Ya, ada mumpung jalannya. masih ada kesehatan. Ya, benar. Selama hayat masih dikandung Waduh, badan. badan. Nah, sama-sama Tetap berjuang. bergembira, Iya, tetap iya. semangat. Tetap semangat. Baik, kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Ya, Terima Oke, kasih. terima kasih. sampai di sini Selamat sore. Rumah Komunitas. Saya Aldi mewakili para narasumber mohon pamit. Sampai jumpa dalam Rumah Komunitas selanjutnya. Terima kasih.